Hai, Assalamualaikum anak-anak. Semoga kalian selalu sehat dan bahagia ya. Berjumpa kembali di kelas belajar kita, kelas belajar bahasa Indonesia. Utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Anak-anak, pembelajaran kita kali ini akan membahas simpulan teks persuasi. Dengan tujuan pembelajaran, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan mampu menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual dari teks persuasi, lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya yang kalian dengar dan kalian baca. Anak-anak, keterampilan menyimpulkan sesuatu adalah bagian literasi, yaitu salah satu bagian memecahkan masalah. Keterampilan ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kalian, sehingga kelak dapat mengatasi berbagai masalah kehidupan yang akan kalian hadapi. Anak-anak, pertama-tama mari kita bahas pengertian simpulan. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan untuk teks tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Dari melihat wajah-wajah kalian, Bapak rasa masih banyak yang bingung. Betul bukan? Untuk memahaminya, ayo kita lihat contoh-contoh berikut. Langkah pertama menyimpulkan teks adalah membaca teks secara keseluruhan. Mari kita baca teks berikut. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Setelah membaca teks, langkah berikutnya adalah mencatat hal-hal penting. Mari kita perhatikan kembali teks berikut. Coba kita telah bagian-bagian atau kalimat-kalimat mana saja yang penting dari teks tersebut. Setelah kita telaah, bagian-bagian penting teks tersebut adalah 1. Mengalami gangguan pencernaan, 2. Makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Langkah ketiga yaitu pahami hubungan logis antar kalimat penting yang telah kita temukan. Maksudnya, kita cari hubungan kausalitas atau sebab akibat dari kalimat-kalimat tersebut. Kita cari kata konjungsi apa yang tepat untuk menggabungkan dua kalimat tersebut. Supaya kedua kalimat tersebut terlihat logis bila disatukan, maka konjungsi yang tepat adalah kata agar. Bagian akhir dalam menyimpulkan sebuah teks adalah merumuskan simpulan akhir secara ringkas dan jelas. Jadi, simpulan dari teks tersebut adalah agar tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Setelah mendengarkan penjelasan Bu Guru tadi, bagaimana anak-anak? Sudah mulai ada gambaran bagaimana menyimpulkan teks persuasi? Untuk lebih jelas lagi, mari kita perhatikan contoh yang kedua. Mari kita perhatikan contoh yang kedua. Langkah pertama, bacalah teks berikut. Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita. Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Cuma, kemajuan teknologi termasuk internet biasanya bagai pisau bermata dua.
dia bisa bersifat sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tetapi bisa juga sebagai devil advocate, teman yang malah justru menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik. Nah, sekali lagi kita harus hati-hati sekali dan ekstra waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Setelah membaca seluruh teks tersebut, langkah kedua adalah menemukan bagian-bagian penting yang akan digunakan untuk menyimpulkan teks tersebut. Kalimat-kalimat penting yang dapat kita temukan ada 3, yaitu 1. Teknologi internet, 2. Menjerumuskan kita ke perbuatan yang tidak baik, 3. Kita harus berhati-hati sekali dan ekstra waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi. Langkah berikutnya yaitu memahami hubungan logis antar kalimat penting yang telah kita temukan. Maksudnya hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat bagian-bagian teks tersebut, termasuk kata konjungsi apa yang tepat untuk digunakan. Jadi kita lihat bagian-bagian penting ini yang sudah kita temukan ini nanti akan disatukan sehingga menjadi sebuah simpulan. Tentunya membutuhkan kalimat konjungsi. Nah, konjungsi yang kita anggap tepat adalah misalnya agar. Langkah terakhir, kita rumuskan simpulan akhir secara ringkas dan jelas, yaitu kita gabungkan semua bagian yang sudah kita temukan menjadi sebuah simpulan yang ringkas dan jelas. Maka ditemukan seperti ini. Kita harus hati-hati sekali dan ekstra waspada dalam menggunakan teknologi internet, terutama dengan situs-situs yang akan kita kunjungi agar kita tidak terjerumus ke perbuatan yang tidak baik. Nah, inilah simpulan yang kita dapat. Dapat kalian lihat di sini ada beberapa kata yang berubah, ya, seperti kata menjerumuskan. Setelah memperhatikan 2 contoh yang telah Bapak berikan, tentu kalian sudah lebih memahami tentang menyimpulkan teks persuasi. Nah, untuk lebih terampil lagi, mari kita berlatih menyimpulkan beberapa teks persuasi yang Bapak berikan sebagai tugas dalam pembelajaran kita kali ini. Sebelum kalian mengerjakan tugas, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan agar kalian tidak salah dalam mengerjakan tugas. Yang pertama, perhatikan langkah-langkah mengerjakan. 1. Bacalah teks persuasi dengan cermat untuk setiap soalnya. 2. Tulis bagian-bagian penting atau kalimat-kalimat penting dalam teks. 3. Pahami hubungan logis, maksudnya hubungan kausalitas atau sebab akibat antar kalimat-kalimat penting tersebut. Yang keempat, rumuskan dan tulis simpulan akhir dengan singkat dan jelas berupa tabel seperti di bawah ini. Lihat tabelnya, jadi kalian nanti ditulis di dalam buku kalian berupa tabel seperti ini. Oke, kita mari mulai. Soal nomor 1. Bacalah teks berikut. Ingat, temukan bagian-bagian penting, pahami hubungan logis antar kalimat. Yang 3, rumuskan simpulan secara ringkas dan jelas. Soal nomor 2. Ingat, temukan bagian-bagian penting, pahami hubungan logis antar kalimat, dan simpulan secara ringkas dan jelas. Soal nomor 3. Ingat, temukan bagian-bagian penting, pahami hubungan logis antar kalimat, rumuskan simpulan secara ringkas dan jelas. Soal nomor 4. Ingat, temukan bagian-bagian penting, pahami hubungan logis antar kalimat, rumuskan simpulan secara ringkas dan jelas. Yang terakhir, soal nomor 5. Ingat, temukan bagian-bagian penting, pahami hubungan logis antar kalimat,
dan rumuskan simpulan secara ringkas dan jelas. Terakhir, ingat tuliskan jawabanmu dalam format berikut dalam buku tulismu. Kini sampailah pada akhir pembelajaran kita. Mari kita sama-sama simpulkan. 1. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. 2. Langkah-langkah menyimpulkan teks persuasi. A. Membaca seluruh teks. B. Mencatat bagian-bagian atau kalimat penting. C. Memahami hubungan logis antar bagian-bagian penting teks. D. Merumuskan simpulan akhir secara ringkas dan jelas. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Terima kasih atas dukungannya dengan mensubscribe, like, dan komen. Sampai jumpa pada pertemuan yang akan datang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.